Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GBT Kristus Pelepas yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab, dan kali ini kita akan mempelajari Mazmur 122 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan hati dan pikiran kita, dan kita dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami dapat menggali Mazmur demi Mazmur sampai pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah firman yang akan Kau tabur tidak berlalu dengan sia-sia. Firman ini dapat menjadi pegangan dan kekuatan kami dalam menjalani hidup, supaya apa yang kami lakukan di dalam kesempatan yang terbatas ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Mazmur yang akan kita pelajari cukup singkat, hanya terdiri dari 9 ayat, dan saya akan bacakan Mazmur 122 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Sebagai pengantar, Mazmur ini berjenis Mazmur nyanyian Sion, seperti Mazmur-Mazmur yang juga telah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Dan ziarah yang terdapat di dalam bagian judul atau ayat pertama. Jadi orang-orang Israel diberitakan Tuhan untuk mempersembahkan kurban di Yerusalem. Dalam setahun 3 kali para laki-laki diharuskan untuk pergi ke Yerusalem. Mereka mengucap syukur di sana pada Tuhan atas hasil panen dan juga berkat-berkat lain yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan di sana mereka juga harus mempersembahkan kurban. Jadi orang-orang Israel diberitakan Tuhan, kalau mau mempersembahkan kurban, mereka harus pergi ke Yerusalem, bukan di tempat lain. Dan nyanyian ziarah Daud. Jika memang Mazmur ini benar ditulis oleh Daud, karena ada kemungkinan bahwa Daud itu hanya sebagai atribut atau penyebutan saja yang digunakan oleh penulis Mazmur ini. Tetapi kalau memang benar Mazmur ini ditulis oleh Daud, maka rumah Tuhan yang akan kita baca di dalam beberapa ayat di Mazmur ini, itu mengacu pada kemah suci. Karena Bait Allah pada waktu itu belum dibangun pada masanya Daud. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa rumah Tuhan itu adalah pandangan masa depan Daud. Keyakinan Daud ketika nanti Bait Allah akhirnya dibangun. Strukturnya, yang pertama adalah ayat yang pertama dan kedua itu menyatakan sukacita pergi ke rumah Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga sampai 5 menyatakan gambaran Yerusalem sebagai pusat keagamaan dan sipil atau kependudukan.
Kemudian yang ketiga, ayat 6-9 adalah ajakan untuk berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Jadi kalau kita menggali Mazmur, usahakan kita dapat mengerti strukturnya. Kita baca berulang-ulang dan kemudian kita lihat ada beberapa tanda-tanda yang mungkin dapat membantu kita bahwa Mazmur yang sedang kita baca itu memiliki berapa bagian atau berapa bait dan sebagainya. Kalau di dalam Mazmur 122 ini, salah satu tanda yang jelas adalah penyebutan Yerusalem. Jadi Yerusalem itu disebutkan 3 kali di dalam Mazmur ini, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk membagi Mazmur ini ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, perhatikan di sini juga ada kata Yerusalem ya. Jadi mulai dari ayat 1b, karena 1a bisa kita anggap sebagai judul dari Mazmur ini. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Yerusalem muncul pada ayat kedua, ketiga, dan keenam. Pada masa perjanjian lama, pada masa Mazmur ini ditulis, mungkin masanya Daud, Yerusalem merupakan pusat pemerintahan sipil sekaligus pusat keagamaan bagi bangsa Israel. Jadi senternya dari bangsa Israel adalah Yerusalem. Di sana juga merupakan hadirat Tuhan, sehingga bangsa Israel kemudian diberitakan untuk pergi ke Yerusalem secara berkala untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan di rumah Tuhan. Yerusalem, kota Yerusalem sendiri ya, itu bisa kita artikan sebagai gambaran dari Yerusalem surgawi. Karena di dalam beberapa ayat Alkitab menyatakan seperti itu ya. Galatia 4 ayat 26 sampai 28, kemudian Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Yerusalem surgawi merupakan tempat di mana kita adalah warganya. Filipi 3 ayat 20. Dan Kristus memberikan damai pada pengikutnya. Yohanes 16 ayat 33, Efesus 4 ayat 3, dan juga Kolose 3 ayat 15. Jadi ketika kita membaca di dalam Mazmur, terutama nyanyian Sion, juga dapat kita artikan Yerusalem sebagai kota yang sangat penting pada masa itu bagi bangsa Israel adalah gambaran dari Yerusalem surgawi bagi kita pada saat ini. Nanti kita semua orang-orang percaya akan dikumpulkan menjadi satu. Orang-orang percaya dari sepanjang masa akan berkumpul bersama di Yerusalem surgawi. Kita menjadi warga kerajaan, bukan sembarang kerajaan, tetapi kerajaan surga. Kerajaan Allah di mana Kristus menjadi rajanya dan kita adalah warganya. Dan di dalam Yerusalem surgawi kita akan menikmati berbagai kelimpahan yang tidak mungkin didapat ketika kita ada di dalam dunia. Dan kelimpahan yang kita dapatkan bersama-sama dengan Allah itu merupakan kelimpahan yang kekal, yang tidak akan berhenti selama-lamanya. Yerusalem menjadi sukacita bagi pemazmur dan berziarah ke Yerusalem, walaupun mungkin merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan penuh mara bahaya, seperti apa yang telah saya sampaikan di dalam penjelasan Mazmur-Mazmur sebelum ini. Perjalanan tersebut merupakan sukacita pemazmur. Karena pemazmur tahu ketika dia datang ke Yerusalem, dia akan menikmati hadirat Tuhan. Kemudian ada satu gaya bahasa atau majas yang sangat sering digunakan di dalam Mazmur, yaitu majas sinekdoke. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, sekarang kaki kami berdiri. Kalau ini diartikan secara literal, tentu akan aneh. Mengapa cuma kaki yang berdiri?
Inilah majas sinekdoke, yaitu majas yang menyebut satu bagian, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebut memang cuma kaki, tetapi tentu saja yang berdiri tidak hanya kaki kita, atau kaki pemazmur, atau kaki Daud, ya, tetapi adalah seluruh tubuh. Pintu gerbang pada masa itu, gerbang kota merupakan tempat bertemu. Jadi semacam meeting point. Di sana juga biasanya ada pasar dan tua-tua kota juga duduk di sana. Sukacita pemazmur bertambah-tambah ketika akhirnya sampai di Yerusalem. Jadi di dalam perjalanan yang kita tidak tahu panjangnya dan juga bahaya apa yang sudah dialami, tetapi ketika pemazmur tiba di pintu gerbang Yerusalem, sukacitanya meluap-luap karena akhirnya sampai di Yerusalem. Inilah gambaran yang dipikirkan oleh Daud ketika menulis Mazmur ini, dan dia membayangkan peziarah yang telah menempuh perjalanan yang panjang itu demi pergi ke rumah Tuhan, dan akhirnya sampai. Bagian ini menyadarkan kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadah yang kita lakukan itu biasa kita anggap sebagai kewajiban atau sukacita? Jawaban dari pertanyaan ini sangat bergantung dari bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan apakah kita sudah mengenal Tuhan dan mengenal diri kita dengan benar. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layak dibinasakan, tetapi kemudian Kristus menebus kita, kita dijadikan warga kerajaan surga, maka ibadah pasti akan kita anggap sebagai sebuah sukacita. Ibadah adalah sebagai sebuah hal yang menyenangkan. Namun kalau kita tidak benar-benar menjadi orang Kristen, yang saya maksudkan adalah kita tidak benar-benar memahami posisi kita sebagai anak Tuhan, maka ibadah pasti akan kita anggap sebagai kewajiban. Pelayanan akan kita anggap sebagai kewajiban, dan sebagainya. Semuanya itu hanya akan membebani diri kita. Kelihatannya ibadah hanya sebagai buang-buang waktu saja, dapat kita anggap sebagai buang-buang waktu saja. Maka ibadah dipres ya, waktunya dipersingkat, dan kemudian kita juga tidak menikmati apa yang kita lakukan di dalam ibadah. Yang saya maksud adalah ibadah di hari Minggu dan juga beberapa ibadah lain di gereja. Kita menganggap waktu kita sangat berharga, sehingga pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah dan bertemu dengan orang-orang percaya lainnya merupakan suatu pemborosan waktu. Ini adalah pandangan yang keliru. Tanpa Kristus terlebih dulu mati buat kita dan menebus dosa-dosa kita, maka kita tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Siapa dari kita yang berdosa sehingga bisa melayani Tuhan? Bisa bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam ibadah. Jadi pemahaman yang benar itu akan menyingkirkan segala keberhalaan di dalam diri kita dan juga kesombongan-kesombongan. Sehingga kita pasti akan menjadi anak Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang benar-benar merasa tanpa Tuhan kita sebenarnya tidak layak untuk menikmati segala kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup ini. Itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi itu semua adalah anugerah yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus. Bagian selanjutnya, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud.
Kesejahteraan Yerusalem menjadi kunci kesejahteraan bangsa Israel. Karena di Yerusalemlah ada hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir di sana dan orang-orang di sana mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, maka seluruh bangsa Israel juga akan menikmati berkat dari Tuhan. Kemudian nama atau nama Tuhan yang ada di dalam ayat keempat itu mengacu pada natur, atribut, dan karya Tuhan. Jadi ketika dikatakan nama Tuhan, berarti sesungguhnya sosok Tuhan ya. Natur Tuhan, atribut, dan juga karya Tuhan yang sedang ada di dalam pikiran para penulis Alkitab. Bukan sekadar penyebutan nama seperti kita memanggil seseorang. Kemudian kursi-kursi pengadilan keluarga Raja Daud. Ini mengacu pada orang-orang yang bertahta dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dan didirikan oleh Daud ya institusi ini. Pada masa itu juga tua-tua kota biasa duduk di pintu gerbang kota untuk mengadili perkara. Dan kadang-kadang raja sendiri yang melakukannya. Jadi kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan memetik satu pelajaran bahwa Mazmur atau Daud sedang menggambarkan kekokohan Yerusalem, kesejahteraan Yerusalem, dan kemudian di Yerusalemlah orang-orang itu akan menerima berkat, menerima keadilan Tuhan, dan sebagainya. Bagian yang terakhir, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Perhatikan ya, Yerusalem muncul lagi di dalam bagian ini. Dan ada beberapa kata yang berulang. Di lingkungan tembokmu, di dalam purimu, di dalammu. Kesejahteraan atau peace di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bagian ini menyatakan bukan hanya tidak ada perang, kedamaian yang tidak ada pertikaian, tetapi kesejahteraan di sini bermaksud bahwa orang-orang dan situasi di Yerusalem hidup tanpa gangguan, hidup makmur, penuh keadilan, aman, dan sebagainya. Jadi keadaan yang seperti impian bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Siapa yang tidak mau mendapatkan keadaan seperti ini? Tentu semua mau. Namun bisakah dunia memberikan kesejahteraan seperti ini? Sama sekali tidak. Dunia itu rapuh, sudah jatuh di dalam dosa. Tidak mungkin kita mendapatkan kesejahteraan di dalam dunia. Seperti apa yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang percaya. Jadi hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkannya. Jangan keliru, salah fokus, salah tujuan, sehingga di dalam kehidupan ini kita hanya mengejar hal-hal yang fana. Kita berpikir bahwa dunia ini akan memberikan segalanya bagi kita. Kita berpikir kalau kita berusaha mati-matian, bekerja keras demi meraih apa yang orang-orang dunia impikan, maka hidup kita akan bermakna. Kebanyakan justru ketika orang-orang mendapatkan apa yang mereka impikan dan ada di puncak, mereka justru mendapatkan kekosongan atau kehampaan yang besar di dalamnya. Itu kalau mereka lakukan tanpa Tuhan. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan, tetap kita berusaha keras, bukan untuk memenuhi hawa nafsu dan kedagingan kita, tetapi kita berusaha keras karena kita tahu ada panggilan Tuhan di dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Dan ketika kita menjalankan panggilan tersebut dengan baik, kita memuliakan Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama, maka hidup akan bermakna.
Dan ketika kita mendasarkan hidup ini di dalam Kristus, maka yakinlah, seperti apa yang dinyatakan oleh Mazmur ini, kesejahteraan, kebahagiaan itu akan mengalir di dalam diri kita. Kita akan memperoleh kepuasan yang sejati, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ingat, manusia adalah makhluk yang kompleks karena diciptakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, manusia sebenarnya tidak mudah dipuaskan. Dunia ini tidak akan bisa memberikan kepuasan bagi manusia. Yang bisa memberikan kepuasan bagi manusia hanyalah Pencipta, yaitu Allah sendiri. Kemudian yang membuat rumah Tuhan istimewa, yang membuat rumah Tuhan di Yerusalem pada waktu itu istimewa adalah siapa yang ada di dalamnya. Karena Tuhan ada di dalam rumahnya, maka rumah Tuhan itu menjadi tempat yang istimewa. Konsep ini dapat kita bandingkan dengan keadaan kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Kristus, Alkitab berulang kali menyatakan dia adalah kepala dari rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan pada masa kini? Yaitu orang-orang percaya. Kita bisa membacanya di dalam Ibrani 3 ayat 5 sampai 6, Ibrani 10 ayat 21, dan kemudian di 1 Petrus 2 ayat 5 dan 4 ayat 17. Misalnya di dalam Ibrani 3 ayat 5 sampai 6 saya bacakan, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya. Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi, rumah Tuhan pada masa kini adalah kita semua orang-orang percaya yang ditebus oleh Tuhan. Dan kita ditebus bukan untuk menjalani hidup yang individualistis, yang hanya mencari berkat Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup di dalam keluarga Allah. Kita bergaul dengan orang-orang percaya lainnya, walaupun di sana-sini ada konflik, ada ketidaksepahaman, ada hal-hal lain yang mungkin menyakitkan hati kita, tetapi yakinlah bahwa keluarga Allah adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dan Dia mau supaya kita hidup dan berbagian secara positif di dalamnya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ya, yaitu bagaimana berdoa bagi Yerusalem pada masa kini. Hingga saat ini, Yerusalem itu masih menjadi daerah konflik. Apalagi kalau kita mengikuti perkembangan berita beberapa minggu ini, di sana juga ada pergolakan yang sengit ya di sekitar Israel. Yerusalem menjadi kota yang suci dan maksud saya menjadi kota yang penting bagi tiga kepercayaan, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan di sana konflik itu berkepanjangan, sepertinya tidak henti-henti terjadi. Namun kita harus memahami dua hal ini. Yang pertama adalah Yerusalem bukan lagi pusat keagamaan dan sipil bagi umat Tuhan di era setelah Kristus. Yerusalem menjadi kota yang penting, ada rumah Tuhan di sana ketika masa perjanjian lama. Tetapi bagi kita, era Kristus, Yerusalem, walaupun kita percaya Tuhan masih berkarya di seluruh tempat di muka bumi ini, dan Yerusalem menjadi tempat yang penting, karena di sanalah banyak peristiwa di dalam Alkitab terjadi. Tetapi bagi kita, umat Tuhan di era Kristus ini, jangan lagi mensakralkan Yerusalem sebagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama mensakralkan tempat ini. Posisinya sudah berbeda. Dan kemudian konflik yang terjadi di sekitar sana itu bukan terjadi karena agama, konflik utamanya bukan karena agama. Ingat,
di Israel 20% penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Ada yang membandingkan bahwa kalau di Indonesia, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu masih jauh lebih sedikit dibanding persentase orang-orang Muslim yang ada di Israel. Jadi masih lebih mudah, yaitu 2 kali lipat kita akan menemui orang Islam di Israel dibanding kita menemui orang Kristen di Indonesia. Jadi jangan selalu mengaitkan dengan agama. Apalagi kita sebagai orang Kristen latah mengaitkan apa yang terjadi dan juga konflik yang ada di sekitar Israel itu sebagai konflik agama, dan sebagai orang Kristen kita serta-merta membela pihak tertentu. Jangan begitu. Ini konflik kemanusiaan yang ada di sana itu rumit. Tetapi kita juga dapat berbagian untuk membantu keadaan di sana, yaitu minimal dengan cara mendoakan. Apa yang dapat kita doakan bagi Yerusalem atau Israel pada masa sekarang ini? Yang pertama adalah kedamaian di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Kita dapat berdoa kepada Tuhan supaya kedamaian terjadi di sana. Kemudian kita juga dapat berdoa bagi keluarga korban perang di Yerusalem dan sekitarnya. Orang-orang yang mengalami kesusahan dari kedua belah pihak, apapun agamanya. Korban perang dan keluarganya itu merupakan orang-orang yang sangat menderita. Mereka juga tidak bisa hidup dengan bebas seperti yang bisa kita lakukan di dalam negara kita. Apalagi kalau mereka sampai harus kehilangan anggota tubuh, sampai harus kehilangan kebebasan secara fisik karena luka-luka akibat peperangan, pertikaian di sana, dan mereka juga harus kehilangan orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang dikasihi. Kita bisa mendoakan mereka. Yang ketiga, kita juga bisa mendoakan semakin banyak orang yang mengenal dan menerima Kristus di sana. Ini adalah doa yang sangat penting. Jadi kita walaupun tidak bisa pergi ke sana sebagai seorang pemberita Injil, tetapi kita bisa berdoa bagi para pemberita Injil di sana dan juga bagi orang-orang Kristen di sana supaya mereka juga dapat menjangkau banyak orang untuk mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini beberapa hal yang dapat kita perhatikan mengenai Yerusalem pada masa kini dan bagaimana kita bisa berbagian, terutama untuk kedamaian dan juga untuk penjangkauan jiwa bagi orang-orang yang mengenal Kristus di sana. Kesimpulan yang dapat kita petik dari Mazmur ini adalah jika relasi kita baik dengan Tuhan, maka ibadah merupakan suatu sukacita dan kita harus mendoakan gereja tempat kita beribadah dan bertumbuh. Memang agak jauh kalau kita mengaitkan ziarah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu dengan kita beribadah ke gereja. Ziarah merupakan perjalanan yang cukup panjang dan penuh mara bahaya dan dilakukan 3 kali dalam setahun, sementara beribadah di gereja mungkin kita cuma berjalan kaki sudah sampai, cuma beberapa jam di gereja, dan kita melakukannya tiap minggu, dan bahkan ada ibadah-ibadah lain selain hari Minggu. Tapi kita juga dapat sedikit menganalogikan berziarah ke rumah Tuhan pada masa itu sebagai kegiatan ibadah kita pada masa sekarang ini. Kemudian aplikasinya, bagaimana kita dapat menerapkan Mazmur ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa berdoa bagi gereja tempat kita beribadah dan bertumbuh.
Jangan sampai gereja kita menjadi seperti pohon ara yang lebat daunnya tetapi tidak berbuah. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam gereja itu sia-sia. Dan gereja kita kelihatan banyak aktivitas, bahkan mungkin banyak orang, tetapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Ini sangat disayangkan. Kita bisa berdoa bagi hamba Tuhan, bagi tim gembala, aktivis, pengurus, kepala unit, dan juga orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar apa yang berkenan bagi Tuhan. Bukan hanya sekadar rutinitas, ataupun malah bersaing dengan gereja-gereja lain. Tetapi benar-benar apa yang mereka lakukan semata-mata untuk Tuhan. Bukan ada motivasi terselubung, dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan, dan gereja dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang datang di dalamnya. Kita juga harus mendoakan semua program pelayanan, semua segi pelayanan, ibadah, multimedia, persekutuan, kelompok kecil, ibadah-ibadah PA seperti yang kita lakukan, dan sebagainya. Sehingga semuanya itu dapat membawa orang untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kalau orang sudah mengenal Tuhan, maka pasti dia akan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Tidak hanya berdoa bagi gereja kita juga harus berdoa bagi gereja-gereja lain yang mengalami berbagai macam pergumulan, penganiayaan, konflik, ajaran sesat, dan sebagainya. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut, sehingga gereja benar-benar dapat dirasakan sebagai sebuah sukacita, terutama bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Perhatikan kalau warga gereja atau jemaat gereja itu memiliki sukacita dan memiliki cara pandang yang benar ketika beribadah di gereja, maka yakinlah gereja itu juga akan memberi dampak yang luas kepada masyarakat di sekitarnya. Menjadi garam dan terang yang benar-benar berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga gereja akan menjadi tempat yang menarik bagi banyak orang, dan banyak orang tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang disembah di dalamnya. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan kerinduan pada ibadah dan persekutuan di gereja. Renungkan, apa yang Anda dan juga anggota keluarga Anda nantikan di hari Minggu? Apakah ketika menjelang hari Minggu, hal yang pertama ada di dalam pikiran kita adalah liburan, atau kita akan makan di mana, dan sebagainya? Atau di hari Minggu kita ingat bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Memang di dalam hari-hari lain kita pun akan merasakan hadirat Tuhan, dan kita bisa bertemu dan berelasi dengan Tuhan melalui doa dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan satu hari secara khusus di dalam seminggu untuk benar-benar kita fokus pada Tuhan, meninggalkan segala rutinitas kita, meninggalkan segala gaya usaha kita sehari-hari, dan kita dipersiapkan untuk fokus datang kepada Tuhan dan menikmati relasi dengannya, dan juga relasi dengan orang-orang percaya lainnya. Kalau itu yang menjadi sukacita kita, kita menjelang hari Minggu, kita merasakan sukacita yang meluap-luap, karena kita akan menggali kebenaran dari firman Tuhan, akan bertemu dengan orang-orang percaya lainnya, maka itu berarti kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dan kita juga harus bertanya, apa yang paling bisa memberi Anda kebahagiaan? Apakah uang? Apakah liburan? Apakah istri, anak-anak, hobi, dan sebagainya? Kalau itu yang paling bisa memberi Anda kebahagiaan, maka bersiap-siaplah suatu saat Anda akan kecewa secara luar biasa.
karena dunia itu fana. Apa yang kita bayangkan akan memberikan kebahagiaan kepada kita, justru akan memberikan kesedihan bagi kita. Kita bisa kehilangan segalanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa hilang ataupun terlepas dari kita, yaitu kasih Tuhan. Kalau kita memikirkan bahwa kebahagiaan kita yang sejati, yang utama adalah di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang kokoh. Apapun situasinya di dalam kehidupan ini, kita akan tetap bisa merasakan sukacita. Karena kita tahu sukacita kita didapatkan bukan karena dunia ini, tetapi karena Tuhan. Apakah kita telah berusaha untuk menjadikan gereja kita sebagai tempat yang dirindukan orang-orang yang beribadah di dalamnya? Ini juga penting supaya gereja itu menjadi tempat yang benar-benar orang dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita harus memperhatikan ibadah-ibadah yang kita persiapkan, kemudian kita juga harus memperhatikan tutur kata dan perilaku kita ketika bertemu dengan orang-orang percaya lainnya di gereja, termasuk juga para hamba Tuhan, pewarta firman, pemimpin kelompok kecil, semuanya yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga harus membawa orang-orang untuk semakin merindukan gereja. Karena gereja, di dalam gerejalah mereka mendapatkan pesan yang tidak mungkin didapatkan oleh dunia, yaitu pesan yang berasal dari Injil. Pesan yang berisi tentang hidup kekal, tentang Allah yang telah mengasihi kita begitu rupa, sehingga rela memberikan anak satu-satunya demi kita tidak binasa. Dan seperti apa yang telah kita pelajari di dalam bagian ini, bahwa kita juga akan suatu saat akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru, di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Dan itulah yang menjadi gambaran bagi kita, kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Kita percaya bahwa kita pasti akan menerima kebahagiaan itu. Oleh sebab itu, kita tidak khawatir lagi di dalam hari-hari kita menjalani hidup. Kita akan rela kehilangan segalanya. Kita akan rela memberikan segalanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita telah mendapatkan segalanya di dalam Tuhan. Jadi, Mazmur ini juga memberikan wawasan bagi kita supaya kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri, kita harus memperhatikan orang lain, terutama gereja, sehingga doa-doa kita bukan hanya doa-doa yang berpusat pada pribadi, tetapi juga merupakan doa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita juga menumbuhkan perasaan untuk rindu bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan orang-orang percaya lainnya. Kita tidak hidup sendirian. Walaupun sekarang sedang masa pandemi, tetapi ingat, kita memiliki keluarga, yaitu keluarga Allah di dalam gereja. Sangat sayang jika gereja menjadi sekadar tempat berkumpul sekali seminggu, dan orang-orang yang ada di dalamnya itu melakukan interaksi dengan dingin, tanpa berusaha mengenal satu sama lain dengan dalam. Itu tidak diinginkan Tuhan. Kiranya gereja kita menjadi gereja yang benar-benar berkenan di hati Tuhan, dan juga menjadi gereja yang benar-benar dirindukan oleh orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sekian pembahasan Mazmur pada PA kali ini, dan kiranya Mazmur ini dapat menjadi panduan bagi kita untuk hidup sebagai rumah Tuhan, ataupun sebagai orang-orang yang telah Tuhan panggil di dalam bagian-bagian tertentu di dalam gereja. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita sebaik-baiknya dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa itu semua layak kita lakukan karena kita telah menerima anugerah yang luar biasa
dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Mazmur yang singkat tetapi kiranya dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kami sehari-hari, panduan bagi pelayanan kami juga, supaya kami benar-benar memperhatikan kerinduan hati kami yang terdalam. Apakah masih ada kedagingan dan juga hal-hal lain yang bisa mengalihkan kami dari Kristus. Kiranya Roh Kudus tata di dalam hati kami dan membantu kami untuk dapat fokus kepada Tuhan, menikmati keindahan bersekutu dengan Tuhan, dan biarlah kenikmatan itu dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga berterima kasih, mengucap syukur senantiasa atas pengorbanan yang telah Kristus berikan, sehingga kami dilayakkan untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dan biarlah hidup kami ke depan bukan hidup yang bergelimang dosa, hidup sebagai manusia yang lama, tetapi hidup sebagai manusia yang baru, yang nantinya akan Engkau kumpulkan kelak di dalam Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi, ketika kami menikmati kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati untuk seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang, supaya mereka benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan mereka juga dapat menjalankan panggilan-Mu di dalam gereja, supaya gereja ini tetap dapat menjadi tempat yang memuliakan nama-Mu dan menjangkau banyak jiwa. Berkati mereka yang sedang ada di dalam kesusahan, kuatkan mereka, dan biarlah pengharapan akan Yerusalem surgawi dan juga sukacita berelasi dengan Engkau membuat mereka mampu untuk melewati segala macam pergumulan dengan baik. Bukan hanya masalahnya selesai, tetapi mereka dapat menjalani dan melewati hari demi hari di dalam masalah tersebut dengan cara yang berkenan. Dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Sekian PA pada kali ini, dan kiranya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan PA selanjutnya. Tuhan memberkati.